Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa di hari Minggu yang kudus ini, dan firman Tuhan menyapa kita di saat ini dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Teks Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 adalah salah satu kesatuan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, dengan perikop ke-10 firman yang tentu tidak asing bagi kita. Sebab sejak di sekolah minggu kita telah diajarkan untuk menghafal ke-10 firman ini. Kini kita akan fokus melihat makna dari ayat 9 sampai dengan 11, dikaitkan dengan tema Allah menuntun dalam kerja, menata layani, dan subtema makna dari dalam pelayanan gereja untuk menuntun kita menata layani kehidupan melalui kerja dan pengabdian kita di mana saja kita berada. Teristimewa dalam kehidupan bergereja. Penata layanan kehidupan bergereja yang baik akan tetap mengutuhkan kesatuan umat dan para pelayan dalam kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Teks Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 mengajarkan penata layanan sebuah kehidupan yang teratur dengan hadirnya 10 firman yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa sebagai pemimpin mereka. Tuhan mengatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Artinya bahwa Tuhan menyediakan waktu kerja kepada umat Israel selama 6 hari untuk melakukan pekerjaan mereka. Umat Israel diberi kesempatan untuk mengupayakan dan mengelola segala sesuatu yang Tuhan sediakan agar mereka tetap hidup. Sederhananya begini, supaya bisa hidup, maka harus bekerja keras. Setiap orang diberikan potensi oleh Tuhan untuk dikembangkan dan dipergunakan demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga orang lain melalui kerja. Kemudian pada ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing di tempat kediamanmu. Menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, kata sabat berasal dari bahasa Ibrani syabat, dari akar kata syafaat yang artinya berhenti, melepaskan. Jadi sabat adalah waktu berhenti atau waktu beristirahat. 6 hari umat Israel bekerja, dan hari ke-7 adalah hari Sabat mereka harus berhenti. Logikanya, kerja harus ada istirahatnya. Sebab tubuh juga ibarat mesin yang jika dipaksakan maka pasti akan mengalami kerusakan atau sakit. Kemudian pada ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah alasan yang dikemukakan mengapa umat Israel harus berhenti bekerja pada hari Sabat. Sebab Tuhan telah lebih dulu melakukannya. Tuhan bekerja selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja untuk beristirahat. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-17. Tuhan berhenti lalu menguduskan hari Sabat itu. Oleh karena itu, umat Israel juga harus berhenti bekerja pada hari Sabat
hari yang telah dikhususkan Tuhan, sebab di hari perhentian itulah umat datang kepada Tuhan beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. 6 hari dalam pemahaman kita adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita bekerja, dan di hari ke-7 hari Sabat atau hari Minggu itulah kita berhenti untuk beristirahat. Beristirahat untuk berkumpul dengan keluarga dan persekutuan, untuk beribadah kepada Tuhan, baik datang ke gereja ataupun tetap beribadah di rumah, karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Terkait dengan tema dan subtema, maka sekalipun kita di masa pandemi, penata layanan kehidupan harus tetap berjalan. Kita harus bekerja untuk keberlangsungan hidup kita maupun orang lain. Bekerja dengan menggunakan hikmat Tuhan, yaitu tetap taat pada protokol kesehatan, supaya kita aman dan orang lain juga aman. Masa pandemik ini juga menjadi tantangan iman. Apakah dalam penata layanan kehidupan kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, ataukah kita juga harus berfokus pada sesama yang ada di sekitar kehidupan kita? Artinya, di masa ini, masihkah kita peduli kepada orang lain yang membutuhkan penata layanan, yang memberikan kehidupan kepada mereka dengan apa yang ada pada diri kita? Sederhananya, di masa pandemi ini, kita diberi waktu untuk bekerja. Bukan hanya untuk diri dan keluarga kita saja, tetapi kita diberi waktu juga untuk dapat menyisihkan sedikit dari apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita diberi waktu juga untuk beristirahat. Beristirahat yaitu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan tidak hanya berkumpul di gereja. Datang kepada Tuhan tidak hanya berkumpul di gereja untuk beribadah, melainkan dampak dari datang beribadah kepada Tuhan adalah mengunjungi mereka yang ada di dalam kelemahan, ataupun datang kepada mereka yang ada di dalam kelemahan. Kedatangan kita harus disertai dengan hati yang gembira dan tulus, bukan menjadi sebuah beban. Sebab Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani, bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Demikian firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.